Kembali lagi di Papan Tulis. Podcast Sekolah Dharma Bangsa, ajang buka-bukaan antara tim guru dan tim murid. Kami dari tim guru, hai tim guru. Kita dari tim murid, halo. Hai tim murid. Kami dari tim guru, ada saya Denny Muhammad Fauzi, guru agama Islam Departemen SMP dan SMA. Dan ada saya Sinta Nois Yuliatmi, guru agama Buddha tingkat SD, SMP, SMA. Dan dari tim murid, ada saya Ferisha Agatha Richel, murid SMP Dharma Bangsa. Dan saya Yaludar Faisal dari SMA Dharma Bangsa. Hari ini di podcast kali ini kita akan bahas tentang apa, Miss? Tentang puasa itu apa sih? Kalian puasa nggak ya? Puasa dong. Oh iya, di agama Buddhis itu kan ada puasa juga ya. Puasanya itu seperti apa sih? Ada kok puasa dalam agama Buddha, yaitu puasa di atas jam 12 siang sampai keesokan harinya. Oke, jadi di dalam agama Buddha itu ada 3 macam puasa. Yang pertama, puasa penggembala sapi. Yang kedua, puasa Niganta. Dan yang ketiga adalah puasa para Arya. Oh, berarti kalau di agama Buddhis itu ada puasa bermacam-macam, berarti sama ya sama di kita di agama Muslim juga ada macam-macam puasa ya. Ada puasa Ramadan, terus ada puasa Nazar, ada puasa Qadha, dan ada puasa Kifarat. Seperti itu, Miss. Berarti di setiap agama ada puasa dan puasanya juga bermacam-macam. Oh ya, aku mau nanya nih, apa sih bedanya puasa Ramadan dan puasa Nazar? Kalau puasa Ramadan itu puasa wajib umat muslim dalam 1 tahun di bulan Ramadan. Nah, kalau untuk puasa nazar itu puasa karena keinginan kita tercapai. Contohnya kayak gini, misalnya Yelu pada kenaikan kelas nanti dia ingin mendapat ranking 1. Nah, supaya dia saat dia mendapat ranking 1, dia bernazar, kalau saya dapat ranking 1, saya akan berpuasa selama 1 hari, selama 3 hari, selama 1 minggu. Nah, jadi puasa nazar itu puasa karena keinginan kita tercapai. Seperti itu. Jadi begitu ya. Oke guys, di depan kita udah ada beberapa pertanyaan nih yang udah disiapkan. Jadi kita ambil, kita bacain pertanyaannya, terus semua masing-masing dari kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke? Oke. Oke ya. Nah, karena di sini ada 4 pertanyaan, kita kan berempat di sini. Supaya adil, yang mulai duluan, gimana kalau kita undi? Nah, undinya gimana nih biar seru? Kita home pimpa aja gimana? Home pimpa, oke home pimpa ya. Oke. Home pimpa, yang menang berarti ngambil duluan, oke? Oke. Home pimpa alayum gambreng. Oke, Yelu duluan ya. Waduh, kira-kira Yelu dapat pertanyaan apa ya? Susah atau seru nih? Kapan kalian pertama kali puasa? Kalau tidak salah, saya pernah berpuasa pas kelas 6 SD. Waktu kelas 6 SD. Ya, benar sekali. Itu langsung full atau kayak mana? Sebenarnya sih, saya baru tahu kalau ada puasa dalam agama Buddha waktu itu. Dan itu sepertinya dekat dengan tanggal 15. Lalu ya udah saya coba aja jalanin saja gitu. Lalu saya menjalankan puasa yaitu tidak memakan daging hewan atau hanya memakan sayur-sayuran. Oke. Pertanyaannya tadi diulang lagi, Yel. Apa Yel? Kapan pertama kali kalian puasa? Jadi waktu itu udah sore dan ya saya karena puasa haus dan lapar ya Miss pastinya. Nah kebetulan waktu itu saya nggak sengaja minum karena haus. Terus saya baru ingat saya puasa. Terus saya lanjutin tetap aja jadi saya batal puasa. Oke. Kalau menurut Mr. Denny, kalau misalkan seperti itu gimana nih akibatnya? Kalau konteksnya tidak disengaja atau tidak lupa,
dalam agama kami tidak apa-apa, boleh lanjut berpuasa, tapi jangan pura-pura lupa. Kalau sekarang kan banyaknya yang pura-pura lupa nih. Betul sekali. Bukan lupa beneran. Oke, Mister. Selain itu juga, kita juga harus menjaga pikiran kita. Terus selain pikiran apa, Rishel? Tingkah laku kita. Tingkah laku kita. Jadi, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, berarti sama ya. Kurang lebih sama Kurang ya, lebih Pak. sama ya. Kalau di kita itu namanya menahan hawa nafsu. Iya. Menahan hawa nafsu itu kayak mana sih, Yelu? Menahan hawa nafsu makan, gak minum itu juga termasuk menahan hawa nafsu. Nah, terus juga menahan diri dari perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan tercela. Karena percuma sih kita berpuasa kalau masih tetap melakukan perbuatan-perbuatan Maksiat. yang buruk. Nah, maksiat. Kalau saya belajar puasa itu dari kelas 2 SD. Tapi di Muslim juga ada namanya, kalau untuk belajar itu ada puasa setengah hari. Jadi puasa setengah hari itu waktu azan zuhur itu kita berbuka kayak gitu. Kalau Miss Sinta dimulai dari kapan, Miss Sinta? Saya mulai puasa itu dari tahun 2010. Malah justru baru masuk kuliah saya, Mister. Baru tahu ternyata di dalam agama Buddha itu puasa itu ada gitu. Jadi pada tahun 2010 pada waktu masuk kuliah, Mister. Oke. Oke, di sini kan sisa kita bertiga nih. Yelu udah ngambil pertanyaan, dan pertanyaan dari keempat pertanyaan itu sudah dijawab oleh kita semua. Sekarang sisa kita bertiga. Siapa nih yang mau duluan nih? Siapa nih yang mau duluan? Rishel atau Miss Sinta atau saya nih? Saya duluan deh, Mister. Oke, Miss Sinta. Oke, silakan. Kira-kira apa ya nih ya? Tunggu Pertanyaan sebentar. yang diambil Miss Sinta. Oke, godaan apa yang paling berat saat puasa? Rishel dulu deh. Ya itu kalau misalnya saat saya berpuasa, biasanya sih di hari sekolah itu saya membawa bekal dan ternyata itu adalah makanan favorit saya tanpa diduga. Jadi sangat susah sekali untuk memilih apakah saya harus lanjut puasa atau saya membatalkannya karena itu makanan favorit saya. Oke. Oh. Yelu, kalau Yelu gimana kalau Yelu? Kalau saya sih kalau puasa itu godaan yang paling berat itu nahan hausnya sih, Pak. Karena kalau udah kering tenggorokan itu udah susah banget nahannya. Oke. Kalau untuk saya nih, godaan terberat dalam puasa itu benar sih kata Yelu, yaitu nahan haus. Karena biasanya setiap bulan Ramadan itu puasa itu selalu bertepatan dengan musim kemarau. Tapi ada yang lebih berat sih dari itu kalau menurut saya ya. Apa nih kira-kira, Mister? Godaan mata biasanya. Godaan mata itu Betul sekali. Nah, kan kita puasa itu kalau melihat yang aneh-aneh itu kayaknya puasanya sia-sia afdol ya, sih. Pak? Puasanya sia-sia. Percuma hanya menahan lapar dan haus. Apalagi di zaman sekarang banyak ya gimana ya namanya laki-laki ya. Iya. Apalagi di media sosial ya, Mister, Iya, ya. Banyak di sekali. medsos atau keluar ke mall atau kemana pasti ada aja ya Gangguannya. gangguan-gangguan dari lawan jenis yang membuat mata ini nggak bisa berkedip gitu. Tidak. Kayak gitu sih, itu sih paling berat sih kalau menurut saya. Selain menahan haus tadi, tapi gimana caranya kita harus benar-benar nahan dari godaan-godaan tersebut sih. Nah, kalau Miss Sinta sendiri selama berpuasa dari kuliah tadi ya, dari Ya. 2010 tadi paling berat apa sih, Miss? Paling berat itu biasanya kondisi pikiran kita, Mister. Jadi kadang pikiran kita itu kan tidak tenang dan jalan kemana-mana. Kita di sini aja bisa memikirkan, nanti makan apa ya, yang enak apa. Jadi di situ timbul keserakahan, Mister. Kalau misalkan serakah kan puasanya tidak afdol, puasanya tidak sempurna, begitu, Mister. Oh iya, belum apa-apa, waktunya masih lama udah mikirin Iya. nanti buka pakai apa ya, nanti mau beli apa ya. Nah, Iya, benar sih. itu. Karena puasa itu bukan hanya menahan lapar haus, pikiran juga dijaga, perilaku juga dijaga Betul sekali, supaya
esensi dari puasa itu tersendiri kita dapat seperti itu. Oke, di sini sisa 2 pertanyaan nih Risel. Ada kamu dan juga saya yang belum ambil pertanyaan. Kira-kira siapa duluan nih? Mau Risel dulu apa Mr. Reni dulu? Saya dulu boleh. Oke, Risel dulu ya. Kira-kira apa nih pertanyaan yang diambil Risel? Pernah batal puasa atau pura-pura puasa padahal enggak? Kenapa Yel? Kok garuk-garuk kepala nih? Pernah saya Pak waktu itu. Pantes. Saya ngomongin ke orang tua saya puasa. Cuman siang itu saya keluar sama kawan-kawan sekolah saya. Nah di luar itu saya ngebatal. Jadinya saya bohongin orang tua saya masih puasa. Tapi saya tetap ikut buka akhirnya. Enak dong Mister, bisa 2 kali makan ya. Bisa 2 kali makan. Tapi nggak apa-apa sih, itu pengalaman ya. Iya. Kalau saya sendiri, saya kalau untuk pura-pura puasa nggak pernah. Tapi pernah saya itu waktu SMP. Ini lagi puasa sunnah. Jadi kalau di agama Muslim itu ada puasa sunnah Senin Kamis. Jadi itu saya itu puasa hari Senin, puasa sunnah hari Senin. Nah waktu pulang, kalau dulu kan SMP itu pulang naik angkot nih Miss. Ya. Cuaca panas, jadi ada temen itu yang megang es sama basreng kalau nggak salah. Megang es sama basreng. Berarti mereka nggak puasa ya Sir? Ya kan itu saya puasa Senin Kamis, puasa sunnah, bukan puasa Ramadan. Ada yang megang es sama basreng. Saya pinta tuh basrengnya itu karena dia punya 2, saya ambil 1. Saya makan sampai habis, terus esnya saya minum sampai habis. Pas udah habis saya baru ingat, iya saya ini puasa. Kok saya makan terus saya minum, tapi ya udahlah, pikir saya itu rezeki. Saya lanjutin aja lah puasanya karena lupa banget sih kalau itu. Jadi kalau misalkan lupa itu tidak masalah ya Mister? Asalkan tidak dilanjutkan. Asal benar-benar lupa sih, Miss. Oke, Tapi jadi kalau pura-pura lupa, repot ya itu, dosa Mister. itu. Kalau Miss Sinta gimana nih? Oke, kalau saya puasa di dalam agama Buddha itu tidak boleh memakai minyak wangi ya. Maksudnya mempercantik diri, wangi-wangian. Dan pada saat itu saya tidak sengaja memakai minyak wangi tersebut, Mister. Jadi mau nggak mau, apa maksudnya? Hasilnya puasa itu tidak maksimal, gitu, Mister. Oh, jadi puasanya tidak hanya menahan Lapar dan haus ya, tetapi kita juga menghindari tari-tarian ataupun musik-musikan gitu. Oh, mungkin kalau di kita Yel itu menghindari berpuasa dengan kegiatan-kegiatan duniawi. Betul mungkin. sekali. Kayak gitu Yel, berarti lebih menahan diri untuk ke perbuatan-perbuatan duniawi seperti itu. Oke, di sini ada satu pertanyaan lagi. Karena kalian sudah ngambil pertanyaan, sudah membaca pertanyaan juga. Nah, di sini saya yang terakhir ya. Saya yang terakhir. Ini kayaknya kalau terakhir biasanya pertanyaan paling sulit nih. Siap-siap ya. Siap. Saya langsung tunjuk siapa yang harus jawab. Wow. Oke, pertanyaan terakhir. Pertanyaan keempat. Tujuan puasa itu apa sih menurut kalian? Coba dari Risel dulu. Menurut saya tujuan puasa itu kita untuk menjaga pikiran kita, tingkah laku kita. Puasa itu juga sebenarnya bermanfaat untuk tubuh kita supaya kita itu tidak mudah stres. Itu menurut saya. Menjaga tingkah laku, pikiran, dan menjaga tubuh kita agar tidak mudah stres seperti itu. Benar sekali. Nah, kalau dari Yelu, yang Yelu tahu, tujuan puasa itu menurut Yelu itu apa sih? Yelu sendiri berpuasa itu tujuannya apa? Kalau saya itu untuk memenuhi kewajiban saya sebagai umat Islam. Nah, untuk Miss Sinta, tujuan puasa menurut Miss Sinta itu gimana sih? Oke. Jadi kalau di dalam agama Buddha tujuannya itu perwujudan dari pelaksanaan sila itu sendiri, Mister. Selain kita menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, kita juga menghindari dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Oke. Gitu. Jadi kalau dari saya, tujuan berpuasa itu sendiri
tujuan itu jelas kalau menurut saya itu terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi hai orang-orang yang beriman, artinya itu berpuasalah kamu sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi tujuan puasa itu untuk melatih jiwa kita menjadi jiwa atau insan yang takwa. Takwa itu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kita, Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Mungkin itu sih tujuan berpuasa bagi kami umat muslim selain yang disampaikan oleh Yelu tadi. Nah, bincang-bincang kita udah lumayan lama, terus banyak yang dapat kita ambil. Mungkin kesimpulannya yang bisa kita ambil ya Miss, teman-teman semua. Yang pertama, berpuasa itu tidak hanya menahan lapar, menahan haus, tapi juga menahan hawa nafsu. Dia itu dari perbuatan-perbuatan tercela, menahan mata kita untuk melihat perbuatan-perbuatan yang buruk, menahan perilaku kita agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Terus juga menambah pahala, menambah perbuatan atau amal-amal baik, dan menutupi perbuatan-perbuatan yang buruk yang sudah kita lakukan di bulan-bulan sebelum bulan puasa. Kalau dari Miss Sinta mau nambahin? Oke, kalau dari saya, puasa itu dapat kita lakukan bukan hanya pada tanggal 1, 8, 15 maupun tanggal 23, tetapi setiap hari pun kita dapat lakukan karena kita akan mendapatkan karma baik gitu, Mister. Oke, jadi nih jangan berpuasa hanya di bulan Ramadan aja. Jangan menahan perbuatan-perbuatan buruk itu hanya di bulan Ramadan aja. Tapi kita harus tetap beristiqomah. Kalau istiqomah itu tetap menjalankan apa yang sudah kita jalankan. Berarti praktek dalam kehidupan sehari-hari itu jadi ya, Mister, harus ya? dilaksanakan setiap bulan, setiap hari. Bukan hanya di bulan Ramadan aja. Jadi perbuatan-perbuatan yang baik itu harus selalu dilakukan, dan perbuatan-perbuatan yang buruk itu harus selalu dihindari. Betul Seperti itu. Oke, teman-teman, berarti di setiap agama itu ada puasa tersendiri ya. Macam-macam puasa yang tadi udah dijelasin. Terus tujuan berpuasanya juga tadi udah dijelasin. Yang pasti sama-sama untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Betul. Dan menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Oke, kami pamit undur diri. Saya Mr. Denny. Saya Miss Sinta. Saya Archel. Saya Yelu. Terima kasih telah menonton podcast kita kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap di Papan Tulis, Podcastnya Sekolah Dharma Bangsa. Bye.